Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya David Armandani, NIM F1S1200008 dari kelas R001 mata kuliah Kewirausahaan berbasis Agroindustri dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bu Reni Aryani, Eskom Mkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe saya, yaitu prototipe keripik kentang. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan hasil formula riset saya. Yang pertama yaitu di daerah Kerinci, tepatnya di daerah Kayu Aro, yang lumayan dekat dari rumah saya. Banyak petani yang menanam kentang di kebun mereka. Bahkan hampir rata-rata petani di daerah saya tersebut memprioritaskan menanam kentang. Kentang tersebut tidak diproduksi dengan baik dan banyak yang dibiarkan hingga kentang tersebut menjadi busuk dan tidak berguna lagi. Maka saya berinovasi untuk membuat jajanan dari kentang tersebut. Membuat keripik kentang juga tidak membutuhkan terlalu banyak modal, namun sangat menarik untuk dijadikan sebagai cemilan dan mudah dibawa ke mana-mana. Ide produk saya berawal dari saya melihat begitu banyak orang yang menanam kentang di daerah saya, maka muncullah ide dari riset yang saya lakukan tersebut, serta melihat begitu banyak kentang yang belum diolah secara maksimal dan bisa dikatakan dibiarkan saja, sehingga saya ingin membuat keripik kentang ini menjadi suatu olahan. Keripik kentang juga belum banyak yang membuatnya, dan saya yakin jika saya membuat keripik kentang ini, apalagi dengan berbagai varian rasa, maka saya yakin bahwa produk keripik kentang ini bisa berkembang dan laris di pasaran. Keripik kentang ini juga akan mampu mengikuti tren dengan membuat kemasan yang menarik dan juga tanpa bahan pengawet yang tentunya aman untuk dikonsumsi. Untuk sketsa produk, yang pertama sketsa produk yaitu bentuk produk. Untuk sketsa produk keripik kentang ini, saya akan membuat produk menjadi sangat tipis, dan ini bertujuan untuk menjadikan keripik tersebut menjadi renyah dan gurih saat disantap. Sketsa dari produk keripik ini dibuat dengan pisau yang tajam sehingga tidak merusak bentuk bulat dari kentang itu sendiri, sehingga lebih terlihat menarik bagi para pembeli. Kemudian ada sketsa bentuk kemasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk kemasan yang akan saya buat. Untuk kemasan yang akan saya buat, saya menggunakan kertas karton. Karena kertas karton bisa dibilang cukup tebal dan mampu menjaga keamanan produk. Dan juga kertas karton mudah untuk didapatkan dan biayanya juga tidak terlalu mahal, atau bisa dikatakan biaya untuk membuat kemasan dari kertas karton ini cukup terjangkau. Saya juga membutuhkan lem kertas untuk merekatkan kertas karton tersebut. Kemudian saya juga membutuhkan penggaris untuk mengukur kertas karton tersebut dan untuk melipat kertas karton tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan menyiapkan
kertas karton dengan ukuran yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu dengan lebar 20 cm dan panjang 30 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita akan membuat lipatan di sebelah sisi sini, bagian sini dengan ukuran 1 cm. Kemudian ujung yang dari sini kita lipatkan ke dalam lipatan ini hingga membentuk kertas menjadi dua lapis. Kemudian kita lipat dan menjadi kertas yang seperti ini, atau setengah dari bagian kertas ini, namun kertas tersebut menjadi dua lapis. Nah, setelah kertas menjadi dua lapis seperti ini, maka saya akan mencetak gambar di sini tentang produk saya. Baiklah, bisa saya zoom ya di sini. Saya akan mencetak gambar seperti ini dengan bacaan-bacaan seperti ini untuk menarik para pembeli. Di sini saya juga membuatkan layanan pelanggan dengan nomor WA saya sendiri dan alamat produksi saya. Baiklah, ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang kemasan. Bagian belakang kemasan saya membuat harga dari kemasan dari produk saya. Di sini juga saya buatkan komposisi dari produk saya dan informasi gizi dari produk saya. Nah, setelah mencetak gambar seperti ini, maka saya akan melipat kertas ini seperti garis yang telah saya buat di sini. Nah, untuk melipat kertas ini, saya akan mengikuti garis yang telah saya buatkan dari sudut sini hingga sudut sini, dan begitu juga dengan sudut yang sebelah sini. Sampel atau macam-macam produk dari keripik kentang ini, yang pertama ada keripik kentang pedas. Keripik kentang pedas sangat cocok untuk disantap dengan keluarga maupun sebagai cemilan sendiri. Keripik kentang pedas juga cocok untuk dijadikan sebagai lalapan saat makan nasi. Keripik kentang pedas pada dasarnya mengutamakan bahan yang digunakan seperti cabai, yang membuat keripik tersebut menjadi keripik pedas yang gurih dan lezat. Yang kedua yaitu keripik kentang original. Keripik kentang original juga cocok dijadikan sebagai cemilan. Keripik kentang original biasanya tidak selalu dijadikan sebagai lalapan untuk makan, karena rasa kentang yang original hingga tidak terlalu mengubah selera makan kita atau mengugah selera makan kita, maka tidak terlalu cocok untuk dijadikan sebagai lalapan makan. Namun keripik kentang original bisa saja dijadikan cemilan sendiri, karena keripik kentang yang original itu memiliki rasa yang khas dan juga bisa dijadikan sebagai teman bersantai. Nah, yang ketiga keripik kentang asin. Di sini keripik kentang asin yaitu cocok untuk orang yang suka makan yang asin
atau tidak suka makanan yang pedas, tidak suka yang makan keripik yang original atau hanya mengandalkan rasa kentang itu sendiri. Nah, keripik kentang asin ini cocok untuk orang-orang tersebut. Nah, keripik kentang asin ini juga membutuhkan penyedap rasa sebagaimana membuat keripik kentang pada umumnya, dan menjadikan keripik kentang ini keripik kentang yang gurih dan lezat. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bahan-bahan produksi dari keripik kentang. Untuk satu kali produksi bisa menghabiskan beberapa bahan, yaitu yang pertama 1 kg kentang yang telah berwarna kuning dan cukup besar. Yang kedua yaitu 10 siung bawang putih dan 15 siung bawang merah. Yang ketiga yaitu 1 sendok bumbu penyedap rasa. Di sini saya menggunakan penyedap rasa yaitu bubuk penyedap rasa ayam. Yang keempat ada 1 kg minyak goreng untuk menggoreng keripik kentang tersebut. Nah, yang kelima ada setengah cabai merah untuk yang rasa pedas, dan yang keenam yaitu ada 2 sendok garam untuk yang rasa asin, dan yang ketujuh ada daun seledri. Di sini saya membutuhkan 10 lembar daun seledri. Kemudian pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran, saya memasarkan keripik kentang ini melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Saya juga memasarkan produk keripik kentang ini dengan menitipkannya kepada warung-warung terdekat dari rumah saya. Kemudian orang-orang warung mengambil beberapa persen dari hasil keuntungan penjualan keripik tersebut. Saya juga menjual keripik kentang ini dari rumah saya. Jika ada yang memesan dari media sosial, maka saya akan mengantarkannya ke tempat orang tersebut. Untuk sasaran penjualannya sendiri yaitu masyarakat umum, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Namun demikian, keripik kentang yang rasa pedas juga tidak cocok untuk anak-anak, sebab bisa saja rasa pedas dari cabai membuat anak-anak menjadi sakit perut. Analisis usaha yang saya lakukan ini yaitu mencari tahu tentang bagaimana yang dilakukan dalam pengolahan kentang. Ternyata para petani tidak begitu banyak yang mengetahui cara mengolah kentang ini. Bahkan sebagian petani itu menjual hasil panen kentang begitu saja tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Maka dari itu saya mendapat sebuah ide dari analisa tersebut bahwa saya akan mengolah kentang tersebut menjadi keripik kentang yang juga menarik dan dari analisa yang saya lakukan. Terakhir yaitu ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha keripik kentang ini yaitu memperkenalkan kepada orang-orang melalui media sosial supaya orang-orang tahu dan orang-orang juga bisa memesan jajanan keripik kentang ini dalam ruang lingkup yang luas. Mungkin itu saja dari presentasi saya, yaitu tentang prototipe keripik kentang. Jika
terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.